Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mitra Persada rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah, memperbanyak amal baik, berusaha meninggalkan amal-amal buruk. Insya Allah termasuk golongan orang-orang yang beruntung, al-muflihun. Hari ini Mitra Persada kita mempelajari firman Allah di surat Al-Isra juz 15 ayat 40 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan azima. Bismillahirrahmanirrahim. Afa asfa onoto mongkolam onoto mongko nyifati kum ing sira kabeh akhlaso milih sapa Allah kum ing sira kabeh ya ahla Makkah tahi penduduk Makkah sapa rabbukum pangeran sira kabeh bil banina oleh milih sira kabeh itu kelawan dilahirkan bil banina kelawan pira-pira anak lanang wattakhadhalan ngalap sapa rabbukum minal malaikati saking malaikat inathan ing anak wadon banatin pira-pira anak wadon li nafsihi kanggo awak dhewe ne Gusti Allah bizakmikum kelawan penyono sira kabeh yen ngono innakum setuhune ta sira kabeh iku lataquluna yakti ngucap sapa sira kabeh bidzalika kelawan mengkono-mengkono tinutur qaulan ing ucapan aziman kang gedhe dosane kang parah. Jadi Allah yang memakai kalimat tanya tetapi maksudnya adalah penghinaan. Apa kalian mensifati Allah dengan mengatakan bahwa dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Jadi malaikat itu menurut pendirian mereka adalah anak perempuan Allah. Kemudian kalian mensifati diri kalian dengan banin. Kalian yang kebagian anak laki-laki, Allah yang kebagian perempuan. Ini kan penghinaan pada Allah. Sekaligus pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Ini sudah menunjukkan betapa buruknya persangkaan mereka kepada Allah. Nah, Allah itu yang menciptakan mereka, yang menciptakan anak, yang menciptakan malaikat, yang menentukan jenis kelamin laki atau perempuan. Kok bisa-bisanya orang atau zat yang seperti itu disifati dia mengambil anak perempuan, artinya menjadikan malaikat itu anak perempuannya. Sedangkan manusia kalian itu memilih yang laki-laki, menyu'men gitu ya. Maka dikatakan innakum lataquluna qaulan azima. Sesungguhnya kalian telah mengucapkan kalimat yang sangat besar keburukannya. Itu tuduhan yang tidak berdalil, yang tidak berdasarkan hujjah. Apalagi hujjah yang kuat. Hujjah saja tidak ada.
Apa buktinya kalau kalian menuduh Allah itu menjadikan malaikat sebagai anak perempuan? Tidak ada kan buktinya. Malaikat itu kan tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak tidur, tidak ngantuk. Jadi Allah sendiri adalah qiyamuhu binafsihi, tidak membutuhkan kepada yang lain. La yahtaju ilal ghair atau la yahtaju ila khalqihi, tidak butuh kepada makhluknya. Justru makhluk inilah yang membutuhkan kepada Allah. Kita pengen makan, butuh. Makan itu asalnya dari Allah. Kita pengen sehat, itu Allah yang beri. Kita butuh hidup, ada nafas, itu yang memberi adalah Allah. Semua fasilitas, kita pengen mendengarkan, punya telinga, pengen melihat, punya mata, itu semua pemberian Allah. Dan Allah tidak butuh. Bahkan seandainya manusia tidak menyembah Allah sama sekali, nggak ada, Allah tidak berkurang kedudukannya. Atau manusia semuanya menyembah Allah, juga tidak menambah kebesaran Allah. Allah itu sudah besar, sudah agung. Jadi ketika Allah itu memberikan nikmat, maka ya terpuji Allah. Ketika Allah menurunkan musibah, juga tetap terpuji. Jadi alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah itu dalam setiap keadaan. Karena Allah itu memberikan musibah, memberikan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, itu juga mengandung hikmah. Mengandung hikmah. Jadi hikmahnya sangat besar. Maka manusia disuruh mempelajari Al-Quran seperti ini, mengingat kebesaran Allah sekaligus mensyukuri nikmat-nikmatnya. Wa ma yazidu walaqad sarna lan yakti teman-teman wus mertelaake ingsun bayanna fi hadzal qur'ani ing dalam ikilah Al-Qur'an minal amsali saking pira-pira contoh, wal wa'tilan janji, wal wa'idilan ancaman, liyadzakkaru, supaya apa? Ailiyat itu, supaya manusia mengambil pelajaran. Nah ini, jadi Allah menjelaskan di Al-Quran ayat-ayatnya itu supaya manusia mengambil pelajaran. Kisah siapa? Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Pelajaran pertama, Allah menolong kekasihnya yaitu Nabi Musa. Allah menghancurkan lawannya yaitu Raja Fir'aun. Juga kisah Nabi Musa itu ketika kecil ngikut sama sama Raja Fir'aun, kemudian besar menjadi musuhnya. Ini menunjukkan bahwa amal buruk itu tetap menjadi perhatian Allah. Walaupun orang yang beramal buruk itu pernah berbuat baik, yaitu merawat Nabi Musa waktu kecil, tapi karena dia seorang penguasa yang sombong, bahkan penguasa yang melanggar hak-hak asasi manusia. Hak asasi itu salah satunya adalah hidup. Laki-laki yang lahir disuruh bunuh. Nah ini namanya melanggar hak asasi. Orang yang seperti itu bahkan mengaku sebagai Tuhan, faqala ana rabbukumul a'la, ya. Dan dia mengatakan, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini sangat sombong. Maka dibalas oleh Allah, fa'alghrainahu wa man ma'ahu, kami tenggelamkan, ya, dia bersama orang-orang yang bersamanya. Nah ketika Fir'aun ini sudah mau mati itu dia tobat. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman
dengan apa yang telah diimani oleh Bani Israel. Nah, pada saat itu tidak ada waktu, maka tidak diterima taubatnya itu, maka su'ul khotimah. Maka kita ambil pelajaran dari situ, kita ini harus berhati-hati menjaga keimanan kita. Maka dianjurkan memperbarui keimanan dengan sering-sering mengucapkan la ilaha illallah. Orang mau nikah dianjurkan untuk baca syahadat dulu, gitu kan? Itu supaya keimanannya tetap nempel. Mau sholat, mau wudhu, dianjurkan. Mitra Persada, kami telah menerangkan apa yang di Al-Quran ini berupa amsal, ya, permisalan, contoh. Ini contoh orang baik, contoh orang buruk, dan seterusnya, dan banyak sekali. Kemudian wa'di, janji Allah bagi orang yang begini, ya, yang infak, yang bayar zakat, diberi janji, yang beramal soleh. Kemudian juga wal wa'id, ancaman. Nah, ancamannya jelas. Kalau begini maka diancam begini. Maka lihat dakaru, supaya manusia mengambil pelajaran dari kisah-kisah, ya, amsal-amsal, perumpamaan, janji maupun ancaman itu. Wa ma yazidulan ora nambahi ing wong kafir illa nufuron, kejaba ing melayu anil haqqi saking barang bener. Tetapi peringatan dari Al-Quran, janji dalam Al-Quran, dan contoh-contoh atau amsal dalam Al-Quran tidak menambahi orang yang memang benci pada Islam, orang yang tidak menyembah Allah, kecuali jauh, kecuali lari. Tidak salatnya kesel, tidak wudhu, tidak pakaian harus suci, buang-buang waktu. Nah, ini adalah sangkaan orang-orang yang tidak beriman. Kul dawuh nasira Muhammad laukana lamun ono ma'ahu sartane Gusti Allah ayillahi alihatun sopo alihatun pira-pira pangeran kama kaya barang yakuluna kang ngucap sapa wong-wong kafir, wong-wong musyrik, idzan yen mengkono labtagau yakti ngalap sapa wong-wong kafir iladzil arsy maring zat kang kagungan arsy ayillahi tegese ya iku Gusti Allah sabilan ing dalane liyuqatilu supaya mateni sapa wong kafir hu ing Allah. Jadi katakan Muhammad, seandainya bersama Allah itu ada Tuhan-Tuhan lainnya sebagaimana mereka mengucapkan, maka saat itu mereka telah menempuh suatu jalan yang buruk kepada Allah, yaitu tuduhan. Tuduhan yang tidak berdasar ini namanya batal. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah amma saking barang yaquluna kang ngucap sapa wong kafir minas syuraka rupane saking pira-pira sekuton uruwan kelawan luhur kathira kabiron kang agung. Maha suci Allah dari tuduhan semacam itu. Allah tidak butuh, Allah juga tidak ada tandingannya. Di surat Al-Anbiya itu disebutkan seandainya di alam ini ada alihatani, dua Tuhan, niscaya akan berbenturan.
Nah, bagaimana misalnya matahari disuruh berjalan dari arah barat, yang Tuhan yang satu menyuruh dia terbit dari timur, kan bertabrakan. Maka tidak mungkin Tuhan itu ada dua atau lebih dari satu. Tusabbihu nyucikake lahu kedue Allah apa as-samawatu pira-pira langit as-sab'u kang pitu wal ardu lan bumi waman lan wong fihinna kang tetep ing dalem samawati sab'i wal ard. Jadi semua yang ada di langit yang 7 lapis itu dan juga yang di bumi mensucikan Allah dari yang tidak baik, dari yang tidak pantas bagi Allah. Jadi isi Al-Quran itu mengarahkan manusia itu supaya berbuat baik, supaya menuju kepada kebaikan. Wa min syai'in lan ora ana saking suwiji minal makhlukati saking pira makhluk illa yusabbihu kejaba nyucikake apa syai' multabisan hale bareng bihamdi kelawan muji Allah yaqulu subhanallah bihamdi. Jadi tidak ada sesuatu pun di alam ini kecuali selalu bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Kalau di dalam kitab tafsir Sofwatut Tafasir 3 jilid ya, karangan Ali As-Sobuni, Profesor Dr. Ali As-Sobuni, diterangkan bahwa langit yang berwarna biru itu adalah bentuk pentasbihan kepada Allah. Laut yang lagi berombak itu adalah pentasbihan Allah. Daun yang sedang warnanya hijau-hijau itu adalah mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Begitu. Bahkan wa yusabbihur ra'du bihamdihi. Ra'du ya, ar-ra'du itu apa? Apa ar-ra'du itu? Ya, petir ya. Itu ketika bunyi itu ia juga bertasbih kepada Allah. Itu di surat Ar-Ra'du juz 13 setelahnya surat Yusuf itu. Mitra persada, betapa manusia ini sangat kecil kalau dibandingkan makhluk-makhluk lainnya ini. Manusia ini sangat kecil, tapi diberi akal untuk menundukkan alam, tetapi di saat yang sama juga diperintahkan mengagungkan Allah, karena memang berhak diagungkan. Dan manusia memang kecil betul ya, keblekan bangunan aja meninggal. Tapi karena otaknya manusia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan, bisa bikin gunung itu terbelah, bisa bikin jalan yang indah, bisa bikin perahu yang berlayar di atas air laut, bisa bikin pesawat yang terbang tanpa jalan ya, terbang. Masya Allah, kemampuan manusia bukan main. Tapi tidak boleh menduakan Allah. Misalnya menganggap ilmunya itu banyak gitu, kemudian tidak mau menyembah Allah. Nah, ini yang dilarang. Walakin la tafqahuna lan tetapine ora faham sapa sira kabeh tasbihahum ing tasbih sai. Jadi manusia ya tidak tahu bagaimana cara bertasbihnya makhluk-makhluk Allah itu. Tapi di Al-Quran dijelaskan bahwa masing-masing itu bertasbih kepada Allah. Maka manusia harus lebih mendekat kepada Allah, mendekat ya. Bahkan di bank-bank diberi targhib atau motivasi, kalau amal-amal yang wajib itu dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, yang dilarang dijauhi, maka Allah akan menjadi mata yang melihat, menjadi tangan mengambil, menjadi kaki yang berjalan. Artinya dia dalam hidupnya itu diberi kemudahan-kemudahan. Karena apa?
yang menggerakkan, yang membimbing adalah Allah. Nah, ini untungnya kalau kita laksanakan perintah-perintah, kita jauhi larang-larangnya. Nah, ini kemudian mitra persada, innahu kana haliman ghafura. Innahu setune ta Gusti Allah iku kana ana sapa Allah iku haliman zat kang apa jenenge santun ya, aris, ghafurun tur zat kang akeh pangapurane haitsu lam yu'ajil sekirane ora ake-ake sapa Allah kum ing sira kabeh bil uqubati kelawan siksa. Ini jadi Allah itu mempunyai sifat al-halim, aris, penyantun, sangat sabar, ghafurun, banyak ampunannya, sehingga dia itu tidak buru-buru menyiksa kalian, tidak buru-buru. Bahkan ketika kita ini berbuat salah kepada Allah, Allah tidak segera menyiksa. Ini karena Allah mempunyai sifat al-halim. Nah, kita manusia ini hendaknya meneladani sifat-sifat Allah ini, Asmaul Husna ya. Jadi karena Allah itu sebagai sifat yang mempunyai sifat penyantun, maka manusia meneladaninya ya, bersikap yang santun, ora gampang-gampang ngamuk. Nah, ini ora gampang, walaupun di pihak yang benar, karena meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Wa idza qara'ta lan nalikane arep maca sira Al-Qur'ana ing Qur'an, ja'alna dadekake ingsun bainaka ing antarane sira wa bainal ladzina lan antarane wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa alladzin bil akhirati kelawan akhirat, hijaban ing satir, hijab aling-aling, masturo kang nutupi aisatiron laka anhum. Jadi kalau manusia ini mau membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran begitu, maka kita dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah. Ada hadis Nabi, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah maka setan tidak bisa mengganggu. Manusia yang sebelum tidur membaca ayat kursi maka setan tidak bisa mengganggu, bahkan dia dijaga sampai pagi oleh malaikat Allah. Jadi ini ya sekedar membaca, belum sampai harus tahu maknanya, belum, hanya membaca saja. Maka sebaiknya rumah kita baca Al-Quran di dalam rumah kita supaya banyak rahmat di situ. Kemudian kalau kita mau tidur baca ayat kursi, mau bepergian baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah gitu. Pokoknya ajaran-ajaran itu bisa dilihat di kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Satu jilid ya, tebalnya seperti Al-Quran. Sudah ada terjemahnya itu. Kalau ada ayam berkokok, kita baca apa? Kalau ada hujan pertama turun, kita baca apa? Kalau ada rasa takut dalam diri kita baca apa? Kalau sedang tidur kita tidak bisa tidur, apa yang kita baca? Semuanya ada di sana. Kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, satu jilid. Yaitu dulu saya ngaji itu di Kota Gede ya, di Yogyakarta, di beliau Romo Yai Haji almarhum Yai Haji Marzuki, Ashari Marzuki LML. Beliau orang Imogiri, kemudian dibikinkan pesantren di kota Yogyakarta. Wah, itu kalau hari Ahad begitu, yang ngaji itu dari orang-orang NU dan orang-orang Muhammadiyah jadi satu. Ngaji Minhajus Shalihin. Minhajus Shalihin itu kumpulan ayat Al-Quran dan hadis yang berdasarkan tema. Jadi misalnya tema silaturahim, nah itu ayat-ayatnya ditaruh di atas sendiri, kemudian bawahnya hadis-hadis tentang silaturahim gitu. Itu tebal sekali kitabnya. Saya dapat
baru dapat kitab itu ketika MTQ di Mesir. Saya jalan-jalan ke toko buku, dapat kitab itu, alhamdulillah. Kemudian ketemu sama guru saya Pak Dr. Ahsin Sakho, beliau, loh kok punya buku ini? Saya fotokopi ya. Iya, di fotokopi untuk perpustakaan Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Belum ada di sana. Saya dapat itu, beliau kaget, loh kok dapat yang? Nah, ini buah dari melalang buana ke Mesir waktu musabaqah tilawatil Quran. Jadi kita kalau bisa bepergian ke sebuah kota, beli buku begitu. Nah, nanti buku itu tidak akan layu, buku itu tidak akan pernah ngamuk. Bahkan orang yang membacanya kemudian dia ngantuk, orang yang tidur, bukunya tidak ngamuk, bukunya tetap sabar saja. Nanti dibuka kapan-kapan mau saja. Nah, itulah buku. Nah, sesuatu yang sangat sabar mendampingi kita. Mitra Persada, kemudian waja'alna lan dadekake ingsun ala kulubihim ing atase pira-pira atine wong-wong kafir akinatan ing pira-pira buntonan autiyatan ayyafqahu ing yen to mahamihu ing Al-Qur'an wa fi adaim lam iku tetep ing dalem pira-pira kupinge wong-wong kafir wakron utawi tutup saklan penghalang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, maka kita diberi penjagaan dari Allah. Sebaliknya hati-hati orang yang tidak beriman itu dibuat oleh Allah tidak memahami isi Al-Quran. Makanya kalau orang-orang yang benci, orang yang benci pada kebaikan itu tidak suka kalau Al-Quran itu dibaca, diperdengarkan, tidak suka, karena memang dinas di surat Al-Isra ayat 46 ini. Nah, kita bagaimana? Orang beriman sebaiknya ketika baca Al-Quran dia tambah keimanannya. Wa idza tutla alaihim ayat wajilat qulubuhum itu kan di surat Al-Anfal itu. Jadi ketika dibaca Al-Quran itu wajilat, ada rasa takut, ada rasa gemetar, ada rasa keagungan Allah muncul di situ. Ini bagi orang-orang yang hatinya terbuka. Nah, supaya terbuka terus, maka kita beramal yang baik, maka akan diisi dengan kebaikan. Nah, nanti mudah ada bacaan Al-Quran, kita senang mendengarkan Al-Quran dibaca, baik itu murotal atau simaan Al-Quran atau khotmil Quran. Wah, senang, terasa sejuk. Nah, inilah akibat dari hati yang terbuka, hati yang bersih, Maka mitra Persada, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita. Apa itu? Dengan baca Al-Quran, dengan mempelajari isi ayat Al-Quran, dengan mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu, maka kita akan kaya dengan kebaikan, lapang dada kita, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra Persada, kami menyampaikan dan mengajak untuk selalu menjaga kerukunan, ya, kemudian menjaga alam ini supaya tetap bersahabat dengan kita, ya. Kemudian kita juga memperbaiki terus diri kita, pasangan kita, anak-anak kita, supaya muncul keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.